Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba deh Anda bayangkan, kita ada di sebuah kota pelabuhan di pesisir Jawa Timur. Tahunnya, awal 1400-an. Jauh sebelum era modern loh, seorang sekretaris dari armada raksasa Laksamana Cheng Ho itu sudah mencatat sesuatu yang, wah, luar biasa. Dia mencatat keberadaan komunitas Muslim Tionghoa yang sudah mapan di sana. Jadi ini bukan fenomena baru, bukan cerita kemarin sore, tapi sebuah narasi yang akarnya itu sudah menghunjam ratusan tahun di bumi Nusantara. Dan ini bukan sekedar catatan kaki dalam buku sejarah, tapi sebuah babak besar yang seringkali kita lewatkan. Catatan itu seolah membuka jendela ke dunia yang jauh lebih kompleks dan berwarna dari yang sering kita bayangkan. Tepat sekali. Nah, buat Anda yang baru gabung nih, kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak tersembunyi dari masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia. Sumber utama kita itu sebuah buku yang sangat kaya detil Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia karya Amen Budiman. Misi kita bareng-bareng adalah memahami gimana jejak mereka terbentuk, mulai dari era Majapahit, masa kolonial yang rumit, sampai tantangan yang mereka hadapi hari ini. Gimana kalau kita mulai dari titik paling awal yang tercatat? Boleh, kita akan kembali ke awal abad ke-15. Tokoh kuncinya adalah seorang pria bernama Haji Mahwan. Dia ini bukan orang biasa loh. Sebagai seorang muslim, posisinya sangat strategis. Dia jadi juru bahasa sekaligus sekretaris dalam 3 dari 7 ekspedisi legendaris Laksamana Cheng Ho. Dalam bukunya yang sangat berharga, Ying Yai Seng Lan, atau kalau diartikan tinjauan umum pantai-pantai samudra, dia mendeskripsikan kunjungannya ke Jawa Timur, kira-kira tahun 1413 sampai 1415. Dan apa yang dia temukan di sana itu benar-benar mengubah cara pandang kita ya. Di kota-kota pelabuhan yang sibuk seperti Tuban, Gresik, Surabaya, Mahwan melihat ada 3 kelompok masyarakat yang hidup berdampingan. Pertama, dia menyebut orang Islam dari Barat. Ini kayaknya merujuk ke para pedagang dari India atau Arab gitu ya? Betul. Mahwan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang pakaian dan makanannya bersih dan layak. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua? Kelompok kedua yang dia catat adalah orang Tionghoa. Ini para pendatang dari berbagai provinsi di Tiongkok, ada Guangdong, Changzhou. Menurut catatannya, mereka ini melarikan diri dari daerah asal mereka. Dan disinilah poin yang paling mengejutkan. Mahwan menulis dengan sangat jelas, banyak di antara mereka telah memeluk agama Islam, mengerjakan sembahyang, dan puasa. Luar biasa. Jadi ini bukan cuma 1-2 orang ya, tapi banyak. Banyak, itu kata kuncinya. Betul. Dan kelompok ketiga tentu saja adalah orang pribumi, yang pada masa itu digambarkan oleh Mahwan masih memuja hantu-hantu atau animisme. Artinya, di awal 1400-an sudah ada komunitas Muslim Tionghoa yang solid di pesisir Jawa. Ini memunculkan satu pertanyaan besar buat saya waktu baca sumber ini. Apakah mereka ini baru masuk Islam setelah tiba di Jawa? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya sudah Muslim dari sananya? Nah, Anda menyentuh inti perdebatan para sejarawan. Jadi ada 2 teori besar soal ini. Teori pertama, yang paling logis adalah mereka konversi di Jawa. Mereka berinteraksi dengan para pedagang Muslim dari Barat yang sudah lebih dulu mapan, lihat cara hidup mereka, dan akhirnya ya terpengaruh untuk memeluk Islam. Proses asimilasi yang wajar lah di kota pelabuhan yang kosmopolitan. Masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi bagaimana dengan teori yang kedua? Nah, teori kedua ini lebih menarik lagi. Ada kemungkinan mereka memang sudah Muslim sejak masih di Tiongkok. Islam itu kan bukan agama baru di Tiongkok pada abad ke-15. Jejaknya sudah ada sejak era dinasti Tang. Itu antara abad ke-7 sampai ke-10. Jadi sangat mungkin mereka ini keturunan dari komunitas Muslim Tionghoa yang terpaksa melarikan diri. Mungkin akibat pemberontakan besar Huang Chao di abad ke-9 yang memicu kekacauan dan pembantaian komunitas asing di kota-kota pelabuhan seperti Canton. Dinasti Tang. Ini menarik, karena bukannya ada jejak linguistik dari era itu yang bertahan sampai sekarang. Saya baca di sumber kita tentang istilah Tenglang atau orang Tang, kadang masih dipakai oleh orang Tionghoa di Indonesia untuk menyebut diri mereka sendiri. Apa ini ada hubungannya? Sangat mungkin. Penggunaan istilah Tenglang itu bisa jadi semacam fosil linguistik. Sebuah gema dari masa lalu yang menunjukkan bahwa gelombang migrasi leluhur mereka memang terjadi pada era dinasti Tang. Ini pengingat bahwa sejarah itu seringkali tersembunyi dalam kata-kata yang kita pakai sehari-hari tanpa kita sadari. Oke. Dari catatan awal yang penuh teka-teki ini, kita maju sedikit ya dalam lini masa.
Ternyata peran mereka itu nggak hanya sebagai pedagang, mereka juga masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Dan disinilah kita masuk ke wilayah yang cukup sensitif dan kontroversial. Soal berdirinya Kerajaan Demak. Betul. Ini salah satu topik paling panas dalam historiografi Indonesia. Jadi, tahun 1968 terbit sebuah buku karya Profesor Slamet Muljana. Buku ini seperti melempar bom ke tengah perdebatan identitas nasional. Nah, dia itu merujuk ke dokumen. Katanya sih dari Klenteng Sampokong di Semarang. Isinya, dia berpendapat bahwa Raden Patah, sang pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, sebenarnya adalah seorang peranakan Tionghoa, namanya Jinbun. Bukan cuma Raden Patah kan? Beberapa wali songa, tokoh penyebar Islam yang sangat dihormati, juga disebut punya nama asli Tionghoa dalam buku itu. Wah, ini pasti bikin geger pada masanya ya. Geger banget. Yang menarik di sini bukan soal benar atau salahnya klaim itu ya, tapi bagaimana sejarah bisa jadi begitu politis. Banyak sejarawan lain yang meragukan keaslian dokumen yang dirujuk Slamet Muljana itu. Akibatnya, bukunya sempat dilarang beredar. Dianggap bisa mengganggu stabilitas dan memicu keresahan SARA. Ini contoh sempurna bagaimana tafsir sejarah itu bisa menyentuh saraf identitas kolektif yang paling dalam. Oke, jadi klaim Slamet Muljana ini sangat kontroversial dan validitasnya diragukan. Tapi apa itu berarti unsur Tionghoa dalam berdirinya Demak itu sepenuhnya salah? Mungkin ada benang merah lain yang lebih bisa dipercaya oleh sejarawan? Yang mungkin nggak sedramatis itu tapi tetap menunjukkan adanya pengaruh Tionghoa? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, terlepas dari kontroversi itu, sejarawan terkemuka seperti Dr. H.J. de Graaf dan Dr. T.G.T. Pigiaud juga menemukan adanya jejak Tionghoa. Mereka menyebutkan bahwa cikal bakal Raja-Raja Demak adalah seorang tokoh bernama Cekopo. Dia seorang Tionghoa Muslim dari Mongolia yang hidup di akhir abad ke-15. Jadi benang merah itu tetap ada, meskipun narasinya tidak se-ekstrem versi Slamet Muljana. Artinya, kita nggak perlu terpaku pada kontroversi Demak untuk melihat peran penting mereka ya? Tepat sekali. Justru kalau kita geser fokus, kita akan menemukan banyak sekali tokoh Tionghoa Muslim lain yang perannya sangat jelas dan tak terbantahkan dalam sejarah. Salah satu contoh terbaik, Nyai Gede Pinatih. Oh iya, kita mungkin kenal namanya sebagai Ibu Anggat Sunan Giri. Tapi dari sumber ini, saya baru tahu kalau dia bukan sekedar janda kaya biasa. Latar belakangnya jauh lebih hebat dari itu. Jauh lebih hebat. Jadi ada penelitian dari sejarawan Tan Yeoxiong, dia menunjukkan bahwa nama asli Nyai Gede Pinatih itu Syih Pinatih. Ia adalah putri seorang penguasa Tionghoa di Palembang yang melarikan diri akibat konflik keluarga. Setibanya di Jawa, kerajaan Majapahit yang saat itu masih berkuasa justru melihat kapabilitasnya dan mengangkatnya jadi Syah Bandar di Gresik, kepala pelabuhan. Wow, seorang perempuan pendatang tapi bisa memegang jabatan sepenting Syah Bandar di salah satu pelabuhan tersibuk Majapahit. Ini menunjukkan, bukan artinya maksud saya ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan status sosial yang sangat tinggi. Kisah lain yang nggak kalah dramatis itu Pangeran Hadiri. Iya, suaminya Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara yang terkenal pemberani itu. Kisah hidupnya itu seperti novel petualangan. Awalnya dia juragan kapal Tionghoa bernama Wintang. Kapalnya karam di perairan Jawa. Setelah selamat, dia nggak pulang, malah memilih menetap, belajar Islam di bawah bimbingan Sunan Kudus, dan akhirnya menikahi seorang putri bangsawan, yang kemudian jadi ratu. Kisah-kisah seperti ini bukti bahwa Muslim Tionghoa bukan cuma pedagang, tapi juga bagian dari elit politik dan sosial pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, perpaduan ini melahirkan sebuah identitas baru. Waktu saya telusuri sumber ini, saya nemu satu istilah dari era VOC yang bikin saya berhenti sejenak. Geschoren-Chinesen. Secara harfiah artinya orang Tionghoa cukuran. Ini kedengarannya spesifik banget. Apa sih cerita di balik sebutan ini? Istilah itu potret sosial yang sangat menarik. Jadi gini, pada era dinasti Manchu di Tiongkok, laki-laki itu diwajibkan memelihara kucir sebagai tanda takluk. Nah, Geschoren-Chinesen atau Tionghoa cukuran, ini sebutan dari VOC untuk orang Tionghoa di Nusantara yang nggak lagi pelihara kucir. Mereka mencukur rambutnya, mulai pakai pakaian gaya lokal, dan seringkali pakai nama-nama pribumi. Ini adalah Muslim Tionghoa yang secara visual dan kultural mulai melebur gitu. Tunggu Nu, jadi selain alasan spiritual atau asimilasi, ada motivasi lain nggak di baliknya? Karena di buku ini juga disinggung soal pajak. Pajak ini buat orang Tionghoa yang nggak mau potong rambut model kucir.
Beberapa sumber menyebutkan ada sebagian orang Tionghoa yang memilih masuk Islam dan mencukur rambutnya untuk menghindari pajak ini. Ini menunjukkan betapa kompleksnya motivasi seseorang dalam beradaptasi. Bisa karena keyakinan murni, keinginan berasimilasi, atau bahkan, ya, pragmatisme ekonomi untuk bertahan hidup di bawah tekanan kolonial. Dan jejak perpaduan budaya ini nggak cuma tercatat di atas kertas, tapi juga terpahat di batu dan kayu, yang bahkan bisa kita lihat sampai sekarang. Coba deh Anda perhatikan arsitektur masjid-masjid kuno di pesisir utara Jawa. Ada sesuatu yang khas di sana. Iya, pengaruhnya itu sangat subtil tapi nyata. Banyak masjid tua di pesisir utara punya atap bersusun atau tumpang, yang secara visual mengingatkan kita pada bentuk pagoda kan? Benar-benar. Lalu bukan cuma atapnya. Coba lihat fondasi batu yang menopang tiang kayu utama, yang biasa kita sebut umpak. Bentuknya, terutama yang menyerupai labu atau ada sulur-sulurannya, itu khas sekali ditemukan pada arsitektur kelenteng. Bahkan beduk besar di serambi masjid yang kita anggap sangat Nusantara, ternyata punya kemiripan dengan beduk yang digantung di kelenteng-kelenteng di Tiongkok. Contoh yang paling jelas mungkin Masjid Jami Angke di Jakarta atau Masjid Agung Sumenep di Madura. Ini menunjukkan kalau akulturasi itu berjalan dua arah. Budaya Tionghoa nggak cuma menerima Islam, tapi juga ikut membentuk lanskap visual keislaman di pesisir. Ada satu contoh yang bagi saya paling luar biasa, sebuah makam di Jakarta. Makam istri Kapten Tamien Dososeng dari tahun 1792 di dekat Masjid Kebun Jerukan, ini benar-benar bukti fisik yang luar biasa. Di satu batu nisan kita bisa lihat semua identitasnya melebur. Tepat. Ini makam seorang muslimah, tapi di nisannya terpahat ukiran kepala naga, simbol yang sangat Tionghoa. Ada juga aksara Tionghoa yang berdampingan dengan angka Arab penanda tahun. Ini adalah harmoni identitas yang membeku dalam waktu. Bukti nyata bahwa menjadi Muslim dan Tionghoa bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Namun seharmonis apapun akulturasi arsitektur tadi, hubungan antar manusianya ternyata nggak selalu semulus itu, terutama saat kita masuk ke era yang lebih modern. Proses dakwah atau islamisasi di kalangan masyarakat Tionghoa ternyata menghadapi tantangan yang sangat berat. Sangat berat. Dan datangnya dari dua arah sekaligus. Dari dalam komunitas Tionghoa sendiri, ada prasangka yang kuat. Mereka yang masuk Islam seringkali dicap negatif. Dianggap orang miskin yang cari kemudahan, orang malas, atau oportunis. Buku Amen Budiman bahkan mencatat adanya istilah sinis buaya-buaya untuk mereka yang dianggap nggak tulus. Ada semacam ketakutan turun derajat dengan menjadi seperti pribumi, begitu ya. Mungkin ini warisan dari struktur sosial kolonial yang menempatkan golongan Tionghoa di atas pribumi. Itu salah satu faktornya. Tapi hambatan terbesar seringkali datang dari keluarga. Dalam banyak tradisi Tionghoa, leluhur itu kan memegang posisi yang sangat penting. Memeluk Islam, yang punya ritual dan cara pandang berbeda terhadap leluhur, sering dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, meninggalkan identitas dan keluarga. Reaksinya bisa sangat keras. Di buku ini ada satu kisah nyata yang sangat menyentuh. Kisah Haji Oe Cheng Hian, salah satu tokoh pendiri PITI. Saat beliau memutuskan masuk Islam dan gabung Muhammadiyah tahun 1930, beliau bukan cuma diusir keluarganya, tapi juga diboikot oleh seluruh orang Tionghoa di kampungnya di Bintuhan, Bengkulu. Rumahnya sampai dilempari kotoran. Itu gambaran perjuangan personal yang luar biasa berat. Tapi di sisi lain, prasangka juga datang dari sebagian komunitas pribumi. Sikap sinis atau heran masih sering muncul. Seolah-olah menjadi Muslim dan Tionghoa itu dua hal yang aneh atau nggak bisa menyatu. Sebutan Kiai Cino kadang diucapkan dengan nada heran, bukan kekaguman. Bahkan ejekan seperti adul untuk peranakan yang masuk Islam masih sering terdengar, yang tentu saja sangat menyakitkan. Itu gambaran yang luar biasa menyakitkan ya. Ditolak komunitas asal dan mungkin masih dipandang sebelah mata oleh komunitas baru. Berada di ruang antara, seperti itu pasti butuh kekuatan mental yang luar biasa. Betul! Makanya penting untuk melawan stereotip bahwa Muslim Tionghoa hanya dari kalangan bawah atau mereka yang gagal di komunitasnya. Anggapan itu sama sekali nggak benar dan nggak adil. Sejarah mencatat banyak sekali tokoh elit dan berpengaruh. Sebut saja Tan Jin Sing, seorang pengusaha dan diplomat ulung yang diangkat jadi bangsawan oleh Keraton Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Seko Diningrat pada abad ke-19. Atau di era modern, ada Dr. Lee Kiateng yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia.
Oke, jadi selain tantangan sosial yang berlapis-lapis ini, ada kerumitan lain dari sisi hukum, terutama di era kolonial. Waktu baca bagian ini, kepala saya agak pusing. Sistem hukum Belanda tuh ternyata sangat pluralistik dan berdasarkan etnis. Bisa tolong jelaskan kenapa di zaman Belanda, status hukum seorang Muslim Tionghoa itu bisa beda dengan Muslim pribumi? Anda nggak sendirian. Ini memang rumit. Secara sederhana, pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan 3 sistem hukum perdata yang berbeda, yang berjalan paralel. Ada hukum untuk golongan Eropa, satu untuk Timur Asing, ini mencakup Tionghoa, Arab, dan India, dan satu lagi untuk pribumi. Nah masalahnya, penggolongan ini didasarkan pada etnis, bukan agama. Contoh konkret dampaknya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Paling jelas dalam hukum perkawinan. Kalau seorang pria pribumi muslim menikah, dia cukup menikah di depan penghulu sesuai hukum Islam dan perkawinannya sah. Tapi, kalau seorang pria Tionghoa muslim mau menikah dengan perempuan Tionghoa muslim, situasinya beda. Perkawinan mereka harus dicatatkan menurut hukum perdata Eropa di catatan sipil atau bergerlikestan. Kalau mereka cuma menikah secara Islam di depan penghulu, perkawinan mereka bisa dianggap nggak sah oleh negara. Luar biasa. Jadi agamanya sama, aturannya sama-sama Islam, tapi hukum negaranya bisa beda cuma karena etnis mereka beda. Ini benar-benar cerminan politik pecah belah atau divide et impera ya? Tepat sekali, identitas etnis mereka mengalahkan identitas agama mereka di mata hukum negara kolonial. Keremitan ini untungnya berakhir. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu jadi titik balik yang sangat penting. Undang-undang ini menyatukan hukum perkawinan bagi semua pemeluk agama Islam di Indonesia, tanpa memandang lagi latar belakang etnis mereka. Ini langkah besar menuju unifikasi hukum di Indonesia yang merdeka. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, sejarah Muslim Tionghoa di Indonesia ini adalah sebuah narasi yang sangat kaya. Ini cerita tentang kegigihan, perpaduan budaya yang indah, dan pencarian identitas yang kompleks yang sudah berlangsung lebih dari 600 tahun. Mereka bukan pendatang baru dalam lanskap Islam Nusantara. Mereka bagian integral yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Mereka adalah jembatan, bukti hidup bahwa identitas itu cair, dinamis, dan bisa saling memperkaya. Dari catatan Samar Mahuan, intrik politik di Demak, sampai ukiran naga di nisan seorang muslimah, jejak mereka ada di mana-mana. Kalau kita mau meluangkan waktu untuk melihatnya lebih dekat. Jadi, apa artinya semua ini untuk kita, untuk Anda yang mendengarkan hari ini? Mungkin ini pikiran penutup yang bisa Anda renungkan. Setelah kita paham sejarah panjang tentang perpaduan etnis dan agama ini, di mana batas-batasnya itu begitu cair dan saling meresap selama berabad-abad, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang konsep-konsep kaku seperti pribumi dan pendatang dalam percakapan tentang identitas nasional Indonesia hari ini?